Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki suatu bulan yang kita tunggu-tunggu datangnya sejak tahun lalu. Bulan yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai idza dakhala Ramadan futihat abwabas sama. Jika bulan Ramadan datang, maka terbukalah pintu langit. Wa futihat abwabal jannah, maka terbukalah pintu surga. Wa ghuliqatin nar, dan tertutuplah pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, dan dibelenggulah setan. Terbukanya pintu langit, para ulama mengatakan bahwa di bulan Ramadan Allah mengabulkan doa-doa hambanya lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka disunnahkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk sering dibaca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna kalau doanya bareng-bareng. Selain berdoa, lalu futihat abwabal jannah, terbukalah pintu surga. Tentu kalau cuma sekadar buka tutup bukan masalah itu. Masalahnya adalah ketika bulan Ramadan masuk, dalam riwayat yang lain dikatakan Rasul memberikan keterangan bahwa di setiap pagi bulan Ramadan ada malaikat yang menyeru manusia, yang seruan itu terdengar oleh manusia, terdengar oleh hewan-hewan kecuali manusia. Seruan itu menyebabkan begitu banyak orang yang dulunya tidak taat menjadi taat, yang dulunya tidak saleh menjadi saleh. Itulah yang menyebabkan kenapa ketaatan di bulan Ramadan semakin meningkat dibandingkan dengan bulan di luar Ramadan. Futihat abwabul jannah, terbuka pintu surga, mudah bagi orang untuk melakukan amal soleh yang mungkin di luar Ramadan tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Di antaranya yang mudah aja, salat qiyamul lail. Di bulan Ramadan lebih mudah bagi kita. Kenapa? Qiyamul lailnya dilakukan bareng-bareng. Salat tarawih. Tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Menghatamkan Al-Quran. Rasulullah ketika ditanya berapa lama saya menghatamkan Al-Quran, Rasul menjawab 1 bulan. Tapi di luar bulan Ramadan pada faktanya sangat jarang orang yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Tapi di bulan Ramadan sangat mudah kita menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Bahkan sebagian ada yang sampai 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Wa ghuliqatin nar, dan tertutuplah pintu neraka. Dan faktanya memang di bulan Ramadan orang yang dulunya biasa maksiat berhenti maksiat, minimal berkurang maksiatnya. Ibu-ibu yang biasanya ngegibahin orang pas bulan Ramadan mulai puasa. Bapak atau kaum remajanya yang biasa nonton yang gak jelas, yang mendatangkan dosa, mulai puasa. Ghuliqatin nar wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggulah setan. Tapi belenggu setan dalam hadis ini tidak bermakna seluruh setan itu dibelenggu. Karena setan ada yang dari jenis jin dan ada yang dari jenis manusia. Kalau yang dari jenis jin mungkin karena kita tidak bisa melihat. Kita mustahil bisa melihat jin, mata kita mata fisik.
Tapi setan dari jenis manusia tidak dibelenggu. Itu sebabnya di bulan Ramadan kita juga masih tetap harus berjuang melawan setan-setan dalam bentuk manusia yang terus berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Yasin ayat ke-62. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan dia setan itu sungguh telah menyesatkan sebagian besar di antara kalian. Apakah kalian tidak berakal? Ini adalah pertanyaan yang sangat menggetarkan hati kita. Kalau bahasa orang Betawinya, lo gak punya akal, gak punya otak apa? Kenapa Allah begitu keras dalam ayat ini ketika bicara tentang setan yang telah menyesatkan banyak manusia? Kita baca tafsir dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menafsirkan afalam takunu ta'qilun sebagai, apakah kalian tidak berpikir dan tidak sadar tentang permusuhan dan penyesatan setan terhadap kalian? Kalau kita ditanya, setan musuh apa teman? Pasti kita jawab musuh. Tapi dalam kenyataannya banyak manusia yang berteman bahkan menjadi budak dari setan. Dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Nasiruddin menafsirkan dengan perkataannya, apakah kalian tidak mempunyai akal pikiran yang bisa memerintahkan kalian untuk berloyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia adalah pelindung kalian yang sebenarnya, dan Dia melarang kalian dari menjadikan musuh buyutan kalian sebagai pelindung? Kalau sekiranya kalian mempunyai akal yang sehat, tentu tidak akan kalian melakukan hal itu. Lalu apa sih yang menyebabkan orang bisa dikuasai setan? Ternyata di antara penyebabnya adalah berpaling dari Al-Quran, malas membacanya, malas mengkajinya, malas menghafalnya, dan seterusnya, apalagi mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan mereka, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz mengatakan bahwa ayat ini turut untuk orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Tapi ini informasi juga buat kita, informasi yang sangat berharga. Bahkan dalam tafsir Kemenak dikatakan, kami biarkan setan menyesatkan dan mengendalikannya, serta jadi teman karibnya yang selalu menyertai, mendampingi, dan mendorongnya berbuat kerusakan dan kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Justru bulan Ramadan nanti adalah momen di mana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an yang pada hakikatnya itu adalah sebagai sebuah genderang perang kita kepada setan. Setan dari jenis manusia kadang jauh lebih menyesatkan daripada setan dari jenis jin. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa iblis mengaku Tuhan. Tidak ada. Tapi dalam Al-Quran kita akan dengan sangat mudah menemukan keterangan tentang setan dari jenis manusia yang mengaku Tuhan. Dalam surat An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Allah mengutip perkataan Fir'aun yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Auzubillah, summa auzubillah. Mungkin kalau iblis dengar perkataan Fir'aun kaget. Sekapir-kapirnya gue gak pernah ngaku Tuhan. Nah, setan dari jenis manusia mas berani ngaku Tuhan. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini hanya 3 hal yang ingin saya garis bawahi tentang godaan setan yang sangat harus kita waspadai. Penyesatan yang dilakukan setan yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah tentang maraknya aliran-aliran sesat. Berkali-kali Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa ini, fatwa itu, sampai akhirnya di sebuah fatwanya Majelis Ulama membuat 10 kriteria aliran sesat. Yang seandainya ada satu saja di antara kriteria itu,
maka terpenuhi bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat. Beberapa waktu lalu ada beberapa remaja yang coba bicara dengan saya di WhatsApp. Mereka mengadukan tentang jamaah yang mereka ikuti yang pemahamannya agak sedikit beda, kata mereka. Setelah saya tanya apa bedanya, saya katakan ini bukan beda, ini menyimpang, sesat, jelas karakternya ada dalam kriteria yang disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karakter aliran sesat yang mudah dikenali paling tidak ada 3. Yang pertama, dia mudah mengkafirkan kelompok lain di luar kelompoknya. Ini kelompok yang mantan jamaah ini sama. Saya nggak tahu nama jamaahnya apalah itu. Entah Isa Bugis, dibilang Isa Bugis, bukan. Saya pernah debat dengan ustadznya Isa Bugis. Alirannya bukan begitu, beda ajaran. Dibilang ingkar sunnah, mereka masih pakai hadis. Entahlah namanya apa. Sampai akhirnya saya laporkan, saya buat laporan, saya print bukti-buktinya, saya serahkan ke Majelis Ulama di Kota Bekasi. Cuma karena mungkin masih sibuk, belum ada tindak lanjutnya sampai detik ini. Yang kedua, karakteristiknya adalah mereka menafsirkan Al-Quran tanpa kaidah ilmu. Yang lebih kurang ajarnya lagi, mereka menafsirkan surat Ar-Rum, di antaranya ayatnya kan, wa kullu hisbin bima ladaihim farihun. Mereka tafsirkan apa? NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, semua ormas Islam itu musyrik. Astagfirullahaladzim. Karena memecah belah agama, kata mereka. Allah karim. Jelas sesat udah. Dan di antara karakter mereka yang ketiga, mereka nggak berani debat lawan ulama. Jangankan lawan ulama, saya pernah kumpulkan semua ustadz mereka, ustadz dan ustazah mereka dalam sebuah grup, kumpul semua ustazahnya. Saya sendirian bersama mantan jamaah mereka. Kabur satu-satu ustazahnya, nggak berani diskusi. Saya japri satu-satu, diblokir. Tuh aliran sesat, beraninya mempengaruhi orang awam. Waspada, jaga anak-anak kita. Ngaji di pesantren, ngaji di sekolah yang jelas. Jangan ngaji di rumah, gurunya kagak jelas, kitab yang dipakai juga kagak jelas. Auzubillah min dzalik. Yang kedua, tentang toleransi kebablasan ala kaum munafikin. Kita dari zaman dulu nggak pernah punya masalah dengan toleransi. Umat Islam di Indonesia itu sangat toleran. Entahlah sejak kapan lah Indonesia ini jadi ribet banget masalah toleransi. Toleransi disamakan dengan campur aduk agama. Pada saat yang sama, giliran berbeda paham dengan saudaranya seiman, marahnya setengah mati. Ada salah satu ustadz yang mengharamkan wayang. Ya walaupun ustadz itu mengklarifikasi dan seterusnya, intinya mengharamkan wayang lah menurut pendapatnya. Lalu bikin pergelaran wayang nyaci maki ustadz ini. Padahal satu agama. Perbedaan satu bilang haram, satu bilang boleh itu biasa. Kenapa harus caci maki? Katanya rahmatan lil alamin, gembar-gembornya. Tapi giliran siapa itu namanya? Syaifuddin Ibrahim, seorang pendeta, terang-terangan mengatakan, bahkan dibahas di media televisi, mengajukan kepada Menteri Agama untuk menghapus 200, kalau nggak salah 200 atau 300, ya ratusan lah, ayat Al-Quran yang kata mereka menimbulkan teroris dan seterusnya. Kurang ajar, ini udah penistaan terhadap agama. Semua muslim wajib marah. Tapi dia nggak marah kok. Giliran nama sesama muslim garaknya setengah mati, sama orang kafir lemah lembut. Padahal orang beriman itu aizzatin alal kafirin, azillatin alal mu'minin. Azillatin alal mu'minin wa aizzatin alal kafirin. Itu orang beriman tuh harusnya keras sama orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin. Terakhir, tentang nikah beda agama, mencuat lagi kasus ini. Padahal Majelis Ulama Indonesia udah tegas membuat fatwa.
Dan modus mereka, orang-orang liberal ini yang sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, walaupun mereka tidak terang-terangan mengaku liberal, tapi mereka hakikatnya liberal. Mereka selalu menggunakan 4 modus. Modus pertama adalah mereka menggunakan kemanusiaan. Mereka bilang gini, ada ribuan anak yang lahir dari pasangan beda agama. Kalau kita tidak menghalalkan nikah beda agama, lalu bagaimana dengan nasib anak-anak itu? Hanya karena untuk membela 1000 orang anak dan seterusnya dengan alasan itu, mau menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau alasannya begitu, semua perkara dalam Islam yang haram bisa dibikin halal dengan alasan itu. Lah kalau misalnya untuk 1000 anak, masa yang nggak bisa cari solusinya? Solusinya bukan menghalalkan yang diharamkan Allah. Solusinya adalah kita bina, kita didik, kasih psikologi, bimbingan dan seterusnya, bukan menghalalkan yang diharamkan. Yang kedua modus mereka adalah menyalahgunakan kaidah di televisi, debat dengan salah satu ulama di Majelis Ulama Indonesia. Mereka menggunakan apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Itu kaidah muamalah. Minjem sama Markona, minjem sama Pak Ijo, boleh enggak? Hukum asalnya mubah. Kecuali ada dalil yang menerangkan bahwa itu haram, dipakai buat nikah. Nauzubillah min dzalik. Hukum nikah itu, kemaluan perempuan itu hukumnya haram disetubuhi kecuali ada keterangan bahwa ada pernikahan yang sah. Jangan dibalik. Yang ketiga, mereka selalu berlindung di balik kata perbedaan pendapat. Ini kan perbedaan pendapat. Diperluas perbedaan pendapat sampai yang disepakati para ulama dibilang perbedaan pendapat. Auzubillah min dzalik. Yang keempat, mereka merendahkan para ulama dengan framing negatif, seolah-olah ulama kita itu bodoh, jarang baca. Nauzubillah min dzalik. Padahal kalau kita mau lihat fatwa Majelis Ulama, jelas tahun 2005 tentang perkawinan beda agama, saya bacakan kesimpulannya saja. Yang pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Bukan sekadar haram, tidak sah. Kalau tidak sah artinya mereka selama berhubungan badan, itu si laki dan perempuan, statusnya adalah zina. Dan kalau kita tahu dan kita biarkan, berarti kita membiarkan perzinahan. Yang kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab. Memang sih perbedaan pendapat, tapi menurut qaul yang muktamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini berlaku di Indonesia. Kalau yang kedua ini memang perbedaan pendapat, tapi di Indonesia faktanya setiap laki nikah dengan perempuan atau perempuan nikah sama laki, yang satu muslim, yang satu Kristen, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kristenisasi. Tapi kalau di barat sana yang terjadi justru islamisasi. Nah, inilah kita pahami perbedaan pendapat. Nah, fatwa ini tahun 2005 ditandatangani oleh siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah beliau sekarang sudah jadi umara, bukan sekedar ulama. Kita tunggu mudah-mudahan beliau bersikap tegas terhadap kemungkaran yang nyata-nyata ini. Apakah cuma ulama NU yang bersikap? Tidak. Bahkan fatwa tahun 2005 ini memperhatikan fatwa tahun 1980 yang ternyata ditandatangani oleh siapa? Buya Hamka, ulama dari Muhammadiyah. Jadi NU maupun Muhammadiyah masing-masing sudah berfatwa tentang keharaman dan ketidaksahan nikah beda agama ini. Mau apa lagi? Perbedaan pendapat macam apa yang mau itu? Kalau bilang, oh saya kan dari salah satu ormas dan seterusnya, ngaku-ngaku mereka. Cari di situ resmi ormas itu nggak ada sama sekali perbedaan pendapat bahwa perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki kafir. Seluruh ulama sepakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tahu mana yang hak, mana yang batil, dan kita tidak terjerumus oleh godaan setan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك بفضلك من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak dan istri kami, dosa para pemimpin kami, dosa para ulama kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah bagi para pemimpin kami agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka, agar menjaga umat ini dari semua pengaruh kesesatan. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kami. Ya Allah, kami memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, sehingga kami bisa menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang penuh dengan kebaikan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Allah, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan berikanlah kami kesempatan dan kemampuan dan kesanggupan dan kesungguh-sungguhan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan jadikanlah kami keluar dari bulan Ramadan sebagai pribadi yang bertakwa sebagai yang Engkau harapkan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.